Kami bersyukur sebagai orang yang Kau pilih, dan supaya kami boleh menjadi terang, supaya kami boleh menjadi dampak buat bangsa kami, supaya kami boleh Tuhan membawa kemuliaan-Mu buat bumi ini Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah menyelamatkan kami, dan ajar kami sekarang Tuhan, bukan sekedar kami diselamatkan, kami boleh pergi menjadi saksi-Mu, kami boleh pergi dengan api kudus-Mu dan menyampaikan kabar baik buat semua orang. Bapa, bentuk kami seturut kehendak-Mu. Kami bejana-bejana tanah liat yang siap dibentuk, kami bejana-bejana tanah liat yang mau dilembutkan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih, isilah kami dengan harta sorgawi yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis, lenyap Tuhan oleh apapun. Kami bersyukur Kau sudah memilih kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bayangkan saudaraku, kalau Anda nyanyi buat Anda yang Anda kasihi ya. Saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya kita menyanyi itu tidak asal-asalan. Amin. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti ketika kita nyanyi, aku milik-Mu. Bayangkan kamu dinyanyikan lagu saudaraku, menikmati pujian dari seseorang itu menyenangkan. Wah, kalau Anda nyanyi dengan sungguh-sungguh dengan cinta, saya percaya Tuhan itu tersentuh sama suara Anda walaupun jelek ya. Amin. Tuhan itu tersentuh dengan nyanyian kita, dengan hati kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan sangat penting sekali untuk kita itu menyembah, memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, ujian yang dikasih tahu misalnya tadi kalau mereka maju ke depan, mereka berhasil nyanyi satu lagu, satu bait aja, mereka boleh dapat satu kulkas saudaraku ya. Tapi sayang kulkasnya saya nggak bawa ya. Jadi misalnya saya kasih hadiah ya. Lalu saya kasih tahu dulu sama kalian siapa yang mau maju ke depan kesaksian hari ini, akan saya kasih TV yang sangat besar. Maka saudaraku semuanya akan mata duiten kalian ya. Ya kan? Mau gitu ya. Hadiahnya adalah apa? Air minum. Gak perlu. Kalau kita tahu hadiah yang di depan kita, kita semangat. Saudaraku, ujian yang dikasih tahu ya, nanti kamu dapat apa, kemudian jawabannya apa, itu mah bukan ujian saudaraku ya. Seringkali ujian dalam kehidupan kita itu kita nggak tahu goalnya itu apa, untuk apa saya diuji ini. Seringkali ada masalah di depan kita ujian, kita nggak tahu apa sih hadiahnya, kita juga nggak tahu apa jawabannya. Kita yang dulunya tidak ngerti menjadi mengerti. Sekolah adalah tempat pendidikan, sekolah adalah tempat pembentukan karakter. Dan tidak sedikit bahkan anak-anak kecil itu saudaraku, mereka itu lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Kadang ya tidak semuanya ya. Karena mungkin saking dekatnya guru itu harus diteladani, guru itu harus pokoknya ditiru. Apa yang dikatakan guru pasti betul. Itu menurut pemikiran mereka. Saudaraku, oleh karena itu guru itu memang penting ya, pendidikan sekolah itu memang penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu misalnya Anda kelas 1 SD. Kelas 1 SD dikasih soal saudaraku ya, pembagian perkalian dan akar pangkat. Kelas berapa itu ya? Mungkin pelajaran kelas 6. Kira-kira yang kelas 1 SD paham? Tidak. Kalian masih TK, dikasih ujian integral saudaraku ya, pusing, besoknya mual-mual ya. Mereka nggak akan mau masuk lagi, ini ujian apa? Paling dicoret-coret, digambar, oh ada akar pangkat, oh dipikirnya itu rumah ya. Oh rumahnya cantik ya bentuknya, digambar ya. Akhirnya dikasih warna orange ya, gurunya kebingungan. Karena tidak sesuai dengan usia mereka. Ajaibnya Tuhan kita adalah Tuhan kita memberikan kita ujian dengan maksud yang luar biasa, ada goal yang luar biasa di balik setiap masalah kita. Dan Tuhan tidak langsung memberitahu saudaraku jawabannya. Seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan untuk apa aku ngalami ini? Untuk apa aku ini harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa aku selalu digocoh masalah ini? Kenapa aku selalu bermasalah dengan hal-hal ini? Kita tidak ngerti. Tapi adik-adik, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita itu ajaib. Kalau guru kita
Mister aja di sekolah kita tahu menempatkan soal, saudaraku. Bahkan satu SD saja kelas 1 sampai kelas 6, Miss di tempat kita sudah tahu. Jangan sampai salah kasih soal ya. Manusia bisa menempatkan, saudaraku, soal yang tepat untuk anak-anak didiknya. Kenapa Tuhan kita tidak bisa? Tuhan pasti jauh lebih berhikmat, lebih pertimbangan, lebih luar biasa dan lebih cinta kepada kita. Untuk apa? Menempatkan kadar yang tepat untuk setiap kehidupan kita. Tuhan itu menimbang loh saudaraku. Tuhan tuh tidak izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita melampaui yang seharusnya. Dia itu menakar dengan hati-hati, dia itu menimbang dengan tepat mana yang sesuai untuk pertumbuhan rohanimu ketika misal engkau baru bertobat. Tuhan kasih ujian seperti apa 1 tambah 1. Ketika engkau sudah mulai bertumbuh menjadi remaja rohani, mulai bertumbuh belajar melayani, belajar tidak egois, belajar memiliki adik-adik rohani, belajar untuk membimbing orang lain, belajar untuk tidak egois lagi. Maka yang terjadi apa? Anda diberikan soal lebih susah lagi, pembagian dan perkalian, kemudian diobok-obok di dalamnya ya. Banyak sekali pecahan-pecahan, agak membingungkan, kadang-kadang salah. Ketika engkau sudah mulai dewasa lagi saudaraku, Anda akan diberikan soal yang lebih sukar lagi. Tuhan tahu tahap demi tahap kehidupan kita dan Tuhan tahu soal yang tepat buat Anda. Kasih salam dulu teman kanan kiri, Tuhan tidak pernah salah kasih soal ya. Saya pernah sekolah dan kalian juga pernah sekolah. Saya paling jengkel dulu ya waktu SMA ya atau kuliah. Kalau soal yang muncul di ujian itu tidak ada di materi atau ada di materi tapi saya tidak baca ya. Lalu saya menghakimi guru-gurunya, ini gak ada di materi, belum diajarkan kok sudah diujikan. Itu paling mangkel saudaraku ya, karena belas gak ngerti, harus diisi apa ini? Ngawur, kadang diisi. Kalau ujian kuliah ya, minimal harus ada isinya, gak boleh kosong. Jadi ya ngawur saudaraku ya, pokoknya ada hitung-hitungannya ya, padahal ya salah. Saudaraku, seringkali kita juga salah paham sama Tuhan. Tuhan tuh sudah kasih materi sama kita, apa sih yang diujikan Tuhan? Tentunya semua yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan sesuatu yang Tuhan belum ajarkan kepada kita. Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Lewat apa? Materi firman Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan gak ada jawabannya persoalanku ini. Gak ada jawabannya masalahku ini terlalu berat, terlalu sukar. Kenapa? Kita berkata, Tuhan gak kasih jawaban sama saya. Padahal materinya sudah ada. Seringkali sama seperti saya dulu. Saya ngomel-ngomel kenapa kok keluarnya enggak seperti yang saya pelajari. Karena saya enggak baca, materinya terlalu banyak, mungkin saya tidak masuk, mungkin saya tidak mendengarkan. Sehingga saya enggak bisa jawab dari soal ujian. Saudaraku, tangkep pertama ini yang saya mau sampaikan pada Anda. Tuhan tidak pernah memberikan soal melebihi kapasitas kita. Dan Tuhan selalu mengujikan apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Apa sih sebetulnya goal? Kenapa Tuhan memberikan ujian ke dalam hidup kita? Mengizinkan permasalahan dalam kehidupan kita. Kita coba lihat apa goal Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kita buka sama-sama dulu. Efesus pasal 4 ayat 16 sampai 17 kita baca. Yuk, sudah ketemu, bisa ditayangkan. Efesus 4 ayat 11. Saya baca, Anda baca ayat 12 ya, dan selanjutnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Sampai kita semua, perhatikan, telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar
tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah sesuai dengan. Jadi sebetulnya apa goal saudaraku? Tuhan, kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan rindu semua kita saudaraku itu bertumbuh dewasa ke arah kepala kita, ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Di situ dikatakan ayat yang ke-13, sampai kita mencapai kesatuan iman. Kesatuan itu penting, kesatuan itu mendatangkan urapan. Kesatuan itu mendatangkan kuasa. Kalau kita bersatu hati saudaraku, saya percaya iblis akan gemetar. Kita butuh kesatuan. Di dalam Kristus Tuhan bilang kamu akan mencapai kesatuan iman. Satu iman, satu tujuan, satu visi. Jangan sampai kita tergolong-golong ya. Rasul Paulus tidak menginginkan ini ada golongan ini sehingga saling bentrok doktrin ya, bentrok mungkin masalah tata cara ibadah dan lain sebagainya. Rasul Paulus berkata tujuan kita, goal kita kesatuan iman. Kemudian dikatakan lagi ayat 13, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudaraku, banyak ternyata kalau ada pengetahuan yang benar berarti ada pengetahuan yang tidak benar tentang Kristus. Oleh karena itu Tuhan bilang kita dilatih di dalam sekolah kehidupan. Kita dilatih di dalam sekolah kehidupan kita. Supaya apa? Kita ini mencapai seperti Kristus, mencapai pertumbuhan, mengenal pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa harus lahir ke bumi? Enak ya, rasanya gak enak kalau di bumi. Kenapa gak langsung di surga? Saudaraku, di bumi ini kita dilahirkan ya, mengenal segala macam, bisa mengambil keputusan. Supaya apa? Kita belajar kenal Tuhan, mengetahui, mengenal kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan Tuhan. Supaya kita dewasa, supaya kita mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan pertumbuhan Kristus. Artinya apa? Tuhan mau kita dewasa. Untuk apa sih guru-guru memberikan ujian yang meningkat terus setiap tahapnya? Ketika Anda sudah SMA, Anda nggak akan diberikan ujian mewarnai, ya, seperti anak kecil. Tentunya ujian melukis seperti profesional. Tapi tidak akan diberikan ujian matematika 3+3. Terlalu mudah buat Anda. Tuhan, guru-guru kita juga sama. Mereka menginginkan Anda semakin dewasa, semakin mampu, semakin bisa. Pernah enggak di sini saya mau tanya, teman-teman yang kuliah atau teman-teman yang pakai sistem SKS ya, kalau atau yang pernah sekolah dulu SMP SD, enggak naik kelas atau mengulang mata kuliah, boleh angkat tangan? Enggak usah malu. Pernah mengulang mata kuliah saja? Atau enggak naik kelas? Saya enggak tahu ya. Dua-duanya, pernah mengulang mata kuliah, Pernah? Dan ketika engkau mengulang mata kuliah rasanya bagaimana? Karena saya enggak pernah. Malu. Apalagi? Bosan ya? Apalagi? Saudaraku, ketika misalnya kamu diuji ya, diuji. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan menguji kita, apa saja yang diujikan macam-macam. Bisa Tuhan menguji yang namanya buah roh. Yaitu 9 yang kita sudah tahu, sudah hafal ya, mulai dari kasih sampai pengendalian diri, penguasaan diri saudaraku ya. Itu diujikan satu persatu dalam kehidupan kita. Ketika engkau diuji kasih, dinilai sama Tuhan ya, dirapot nilainya Tuhan, rapot sementara ya. Setiap kita itu diuji, kehidupan kita itu setiap hari, setiap detail, setiap detik dalam hidup kita itu dinilai sama Tuhan, itu dilihat loh sama Tuhan. Jangan pikir nggak ada yang lihat, lalu kita bisa hidup seenaknya. Oh no saudaraku, Tuhan melihat engkau buat curang,
Tuhan lihat engkau misalnya buat dosa, Tuhan lihat engkau berzinah, Tuhan lihat pikiranmu kotor, Tuhan lihat pikiranmu jahat, Tuhan lihat kemalasanmu, Tuhan lihat pikiranmu suka bicarakan orang lain, pikirannya negatif, Tuhan lihat semuanya dari bangun pagi, bahkan kita tidur pun, Tuhan tahu kita mimpi apa. Betul? Tuhan itu tahu segalanya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tuh menilai, yang pertama Tuhan nilai 9 buah roh itu saudaraku. Tuhan nilai kasih kita, sukacita kita ketika dalam masalah. Sukacita atau cemberut? Sukacita atau bersungut-sungut? Sukacita atau wajahnya ditekuk terus ya? Tuhan nilai. Apalagi kesabaran kita. Tuhan nilai kemurahan kita. Perhatikan itu. Ketika kita dapat ada saudara kita yang butuh, kita mau bantu enggak? Kita mau beri kemurahan. Tuhan tuh menilai semua saudaraku di dalam aspek kehidupan kita. 9 buah roh, ya. Anda baca itu 9 buah roh apa saja? Lalu kira-kira nilaiku berapakah? Dari 9 buah roh itu nilai mana yang merah saudaraku? Kemudian Tuhan uji apa lagi? Ujian Tuhan lagi tentang pemulihan. Contohnya apa? Gambar diri kita. Sampai hari ini saudaraku, saya dan Anda yang sudah lama bahkan ikut Tuhan Yesus, seringkali iblis masih bisa utek-utek tuh gambar diri kita. Iblis masih bisa saudaraku memanahkan pikiran-pikiran kepada kita. Supaya apa? Kita merasa gambar diri kita rusak, kita merasa kita tidak dicintai Tuhan. Sekarang ketika kita merasa dalam kesusahan, kita merasa tidak diperhatikan Tuhan, gambar diri, keberadaan jati diri kita, iblis selalu menyerang itu saudaraku. Kenapa? Kalau gambar diri kita betul-betul pulih di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran bahwa jati diri kita adalah anak-anak Tuhan, pemenang, prajurit, tentara Tuhan, jenderal-jenderal Tuhan yang pemenang, iblis akan sangat ketakutan. Oleh karena itu, iblis akan selalu serang yang namanya gambar diri kita. Iblis akan serang yang namanya area-area pemulihan, area-area hati kita, area-area perasaan kita. Oleh karena itu juga dinilai sama Tuhan. Ketika dulu engkau dapat serangan apa ya, lalu engkau sudah begitu jatuh, begitu menyerah, nangis 3 hari 3 malam, ndak ke gereja, ngambekan. Ya misalnya ngamuan saudaraku, apalagi Anda dinilai, dulu nilai Anda 4, maka yang terjadi kalau nilai Anda jelek, apa yang terjadi biasanya? Remedi. Puji Tuhan kalau bisa remedi saudaraku, kalau ngulang 1 semester ya, ngulang saudaraku. Jadi kalau nilai Anda jelek, jangan marah sama Tuhan. Kalau kamu diulang lagi, di area kesabaran kita masih gak bagus, di area pengendalian diri mulut kita gak bagus, di area kerajinan, ketekunan gak bisa, Tuhan akan ulang itu, Tuhan akan ulang itu. Kenapa? Tuhan gak pernah bosan. Karena apa? Sekolah kehidupan kita itu seumur hidup saudaraku. Supaya apa? Kita mencapai kedewasaan yang penuh seperti Kristus, itu tujuan Tuhan. Oleh karena itu saya bersyukur sekali punya Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup saya juga melihat banyak area-area yang terus diuji sama Tuhan. Banyak area-area dalam hidup saya yang Tuhan menuntut, Tuhan rindu. Nilaimu semakin naik, nilaimu harus semakin naik dan semakin naik. Saudaraku, itu namanya belajar, belajar, belajar. Contoh, mata kuliah apa yang paling susah? Misalnya kimia, bagi saya itu kimia. Ya, waktu saya SMA. Saya enggak bisa misalnya enggak lulus, ngulang lagi, apa yang harus saya lakukan? Males, bosen, enggak mau masuk malahan. Oh kalian enggak akan pernah lulus. Yang harus saya lakukan adalah lebih belajar, dan lebih belajar lagi. Maka hasilnya engkau akan lulus. Dan setelah engkau lulus saudaraku, tidak sampai di situ, Tuhan tidak mau hanya Anda dan saya sekedar lulus. Tuhan mau Anda setelah belajar, kemudian berhasil melakukan dan Anda menguasainya. Sekali lagi, belajar, berhasil,
menguasai. Sebutkan bersama saya satu apa? Ketika iblis menjatuhkan engkau di area-area tertentu, saudaraku, saya nggak tahu itu area apa. Tuhan menginginkan satu hal, supaya Anda bisa menghasilkan buah yang matang, tahan uji. Saya baca firman Tuhan bilang begini, engkau membutuhkan ketekunan. Dan ketekunan ini kalau saya renungkan, ini bicara tentang terus menerus setia. Dan itu artinya apa? Engkau belajar dan belajar. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Ketika engkau ada area yang belum dimenangkan, area yang dimana engkau jatuh berkali-kali, sadari mana kelemahanmu, sadari mana area-area yang perlu dipulihkan Tuhan, dan berjaga-jaga di situ, belajar sampai engkau berhasil. Dan kalau sudah berhasil, engkau akan semakin menguasai, ya. Orang yang kalau sudah ahli di bidang kimia, saudaraku, dikasih angka-angka yang membingungkan itu, bagi dia begitu gampang menguraikannya, ya. Kalau dulu 1 jam dipandangi aja sudah begitu pusing, sekarang 1 menit dikerjakan selesai. Tuhan rindu pertumbuhan di dalam nilai kita. Sudah enggak nilaimu bertumbuh? Kalau masa kuliah hanya 4 tahun sampai 7 tahun ya, kalau 8 tahun mungkin sudah DO, saya nggak tahu, 7 tahun mungkin ya terakhir ya. Kalau di dalam kuliahnya Tuhan, sekolah kehidupan Tuhan, itu nggak ada batas. Ya, nggak ada batas, tapi ada efeknya, saudaraku. Kalau kamu masa tua nanti sudah 80-90 tahun, baru bisa menguasai, maka kamu efeknya ya lama, saudaraku. Selama puluhan tahun kau akan selalu gagal. Selama puluhan tahun kau akan selalu menderita. Kenapa? Karena nggak lulus-lulus. Oleh karena itu, saudara, cepat atau tidaknya engkau berhasil dan menguasai, itu tergantung apakah kita ini mau belajar. 1 Korintus 2, kita buka ini ya. 2 Korintus 5 dulu. 2 Korintus 5 ayat 16. Kita baca. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Seringkali kita itu menilai orang lain menurut ukuran manusia. Nah, saudaraku, kita ini manusia ya, kita bukan Tuhan ya. Kita seringkali menilai manusia, saudara kita, itu menurut ukuran manusia. Artinya apa, saudaraku? Kita itu menilai tidak benar. Kita ini suka menilai. Misalnya kalau masuk ke dalam sebuah pesta, makanannya tidak enak sedikit, kita nilai, oh makanannya udah enak. Wah, pestanya kurang bagus, tempat duduknya kurang empuk, ya. Pramusajinya kurang senyum, makanannya kurang banyak, ya. Kita suka menilai. Kalau teman kita melakukan apa, kita menilai, oh temanku itu memang begitu, begini, begitu. Bahkan Rasul Paulus bilang, dulu kami pun ini menilai Kristus dengan ukuran manusia. Kristus dinilai dengan ukuran manusia, saudaraku, maka tidak nyampe. Kita tidak akan bisa mengerti pikiran Kristus. Ada ayat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 16, itu dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 10, bacakan tolong. Karena bahkan siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14, perhatikan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat-ayat yang cukup membingungkan, saudaraku ya. Memang tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penasehat Tuhan, yang bisa mengerti pikiran Tuhan, rencana Tuhan, rahasia Tuhan. Itu pikiran Tuhan, saudaraku. Tetapi Rasul Paulus berkata begini,
Kami tidak bisa jadi penasehatnya Tuhan, kami tidak mengerti semuanya, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, orang yang menjadi manusia rohani itu memiliki pikiran Kristus. Sehingga dia bisa menilai segala yang terjadi dalam kehidupannya, di dalam bahkan orang lain, melihatnya dengan penilaian pikiran Kristus. Sekali lagi, ini penting sekali. Anda boleh pilih, Anda mau jadi manusia rohani atau manusia duniawi. Bukan saya yang bilang, saya disebut manusia duniawi, tidak enak, tapi itu kata firman Tuhan. Kita bisa jadi manusia duniawi loh. Manusia duniawi ini menilai segalanya secara dunia. Oh, kalau saya nggak kaya nanti saya nggak bahagia. Oh, kalau nanti saya tidak berhasil seperti ini, maka saya nggak sukses. Itu penilaian manusia duniawi. Melihatnya, menilai segala sesuatu. Untuk apa sih saya pelayanan nggak digaji? Untuk apa sih saya memberi ke rumah Tuhan? Nanti kembali gimana? Katanya mau kembali 10 kali lipat. Kalau enggak gimana? Katanya 100 kali lipat. Katanya 1000 kali lipat. Kalau enggak kembali, nanti saya gimana? Itu penilaian manusia duniawi. Karena dikata firman Tuhan, dia enggak bisa memahami bahwa di balik semua yang terjadi dalam kehidupannya itu ada rencana Tuhan. Dia nggak bisa memahami bahwa ada kekayaan kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat orang yang mengikuti panggilan Tuhan. Mereka nggak bisa memahami. Bahkan bagi manusia duniawi, salib itu kebodohan. Tidak ada gunanya, dihina, telanjang, mati, dan mana? Gak ada apa-apa. Mereka yang tidak mengerti berita kebangkitan hanya mengerti berita salib, ya. Lalu merasa, Yesus nggak bangkit, Yesus nggak ada apa-apa setelah dikubur, over, selesai, game over. Bagi mereka salib itu kebodohan yang luar biasa. Tapi bagi kita, aneh orang lihatnya, kenapa kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kenapa Anda dan saya harus berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan? Kenapa seluruh hidup kita adalah bicara tentang kerajaan Allah, bukan dunia? Dunia tidak akan paham. Dunia tidak akan paham kenapa saya harus berikan hidup saya total buat Tuhan. Dunia akan berkata lebih baik kamu kerja cari duit yang banyak. Saya bilang itu panggilan saya. Tuhan, dunia tidak akan paham Anda bekerja di marketplace, tapi Anda sempat-sempatnya melayani walaupun Anda sudah capek luar biasa. Dunia nggak paham itu. Dunia akan berkata bahwa untuk apa kamu pelayanan, nggak dibayar, fokus saja kerja, nggak usah pelayanan. Nggak usah urus hal-hal rohani, nggak usah urus gereja, sudah ada banyak full time. Dunia tidak bisa paham, jadi Anda jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dunia, mungkin itu dari orang-orang terdekat kita. Mungkin dalam hati Anda, aku, yang kamu katakan itu pemikiran manusia duniawi, tapi aku mau jadi manusia rohani, amin. Manusia rohani ini menilai secara rohani, apa yang saya lakukan ini gak sia-sia. Apa yang saya kerjakan dengan berpeluh lelah, dengan berdoa sungguh-sungguh, dengan bertahan dalam pencobaan, dengan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu tidak sia-sia. Ada upah besar, ada goal di depan kita yang luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu Anda boleh menjadi manusia duniawi, tapi Anda akan buta terhadap apa yang Tuhan mau. Tapi atau Anda mau jadi manusia rohani, manusia yang menilai segala sesuatu dengan benar. Ketika Anda mengalami ujian, Anda bisa marah dengan Tuhan, kecewa dan tinggalin Tuhan. Atau Anda memiliki pikiran Kristus seperti Rasul Paulus, dia gak kecewa. Dia tahu tujuan Tuhan, membuat dia semakin sempurna. Sekali lagi, belajar dan terus belajar dalam hidupmu sampai engkau berhasil. Dan setelah engkau berhasil, kuasai. Engkau berhasil, tidak marah. Engkau berhasil, tidak pelit. Engkau berhasil tidak bohong. Engkau berhasil tidak buat jinah dengan pacarmu, ya, dengan teman spesialmu. Engkau berhasil jaga kekudusan. Apa yang harus kau lakukan? Kuasai. Kuasai pelajaran itu, kuasai apa yang Tuhan rindukan itu. Supaya apa? Engkau jadi pemenang, engkau jadi lebih dari pemenang. Belajar saudaraku, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan melihat jauh ke depan, kita butuh ketekunan. Nah, kita buka ini ya. Di ayatnya Mazmur 119.
Kita lompat ke perjanjian lama, di dalam Mazmur pasal 119, ada yang dipakai Tuhan sebagai alat penguji saudaraku. Apa saja alat pengujinya? Ini yang paling banyak dipakai Tuhan untuk menimbulkan emas yang murni, untuk menimbulkan sesuatu yang begitu bernilai dalam hidup kita. Seringkali Tuhan memakai ini. Mazmur 119 ayat yang ke-67, saya bacakan, sudah ketemu, katakan amin. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Saya ulangi lagi ya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. 71. Kita buka. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Saya suka ayat ini. Ketika dalam masa-masa saya merasa bahwa tertindas, menderita saudaraku ya, entah dalam masalah apapun yang kita hadapi, ayat ini datang kepada kita dan mengejutkan kita. Sebelum engkau tertindas, ini bahasanya tertindas ya, bahasa lain menderita, bahasa lain punya masalah, bahasa lain sedang tidak enak ya, sedang mengalami masalah, itu kita menyimpang. Tapi tertindas itu ternyata atau memiliki masalah, diuji Tuhan, memiliki penderitaan, itu ternyata baik bagiku supaya aku belajar. Saudaraku, memang benar. Ketika keadaan kita baik-baik saja, ketika keadaan kita semuanya oke, ya, seringkali kita ini nggak merasakan dekat sama Tuhan. Seringkali kita mencari Tuhan pun sekedarnya. Tapi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami ketertindasan, penderitaan, itu nangisnya lebih menghayati. Doanya lebih menghayati. Doanya lebih sungguh-sungguh, hatinya lebih remuk, hatinya lebih mudah disentuh. Yang setuju betul? Pernah ngalami begitu? Halo? Atau cuma saya yang ngalami? Pasti pernah ya ngalami begitu ya? Ketika punya masalah itu semakin dekat sama Tuhan. Semakin kerasa dekat. Saudaraku, oleh karena itu saya lihat, wow Tuhan, masalah itu baik ternyata. Penderitaan, ujian, persoalan, ya, ujian-ujian tadi, kita nggak ngerti mungkin maksud Tuhan apa. Tapi itu baik. Supaya apa? Firman Tuhan bilang, aku belajar ketetapanmu, aku belajar kehendakmu, aku belajar apa yang jadi rencanamu dalam hidupku. Itu yang Daud katakan. Saudaraku, betul sekali. Beberapa waktu lalu ketika saya nggak ada masalah, baik-baik saja ya biasa, doa biasa ya. Tapi ketika ada masalah, wah saya lihat, saya teringat sama Tuhan mengingatkan saya, ketika engkau punya masalah dulu ya, masalah-masalah bertubi-tubi, itu rasanya dekat terus sama aku, bergantung terus sama Tuhan ya, takut jatuh, takut kehilangan Tuhan, terus berdoa saudaraku ya. Oleh karena itu Tuhan pingin, bukan supaya kita dikasih masalah supaya deket terus, enggak. Tuhan mau ngajarin kita sesuatu, bahwa dalam keadaan kau punya masalah atau tidak, kita ini harusnya bergantung penuh sama Tuhan. Harusnya kita itu tetap memiliki keintiman sama Tuhan. Saudaraku, Tuhan memakai yang pertama, alat pengujinya adalah penderitaan. Siapa yang sedang menderita di tempat ini? Hati-hati dengan setan melo. Orang yang tidak melo, diserang setan melo terus saudaraku, dia akan sedikit melo. Tapi kalau diserang terus menerus, dia akan jadi melo. Tapi orang melankolis saudaraku, diserang setan kecil melo, dia sudah melo-melo gitu ya. Melonya berpangkat-pangkat. Jadi hati-hati, pahlawan sehebat apapun, kalau Anda sudah diserang setan melo, walaupun setan melo itu kecil, seringkali kita berpikir, oh raksasa yang paling besar dalam hidup kita itu bukan orang lain, bukan orang tua, bukan anak kita, bukan musuh kita, bukan siapa-siapa, bukan gembalamu, bukan temanmu. Raksasa terbesar itu ya diri kita, saudaraku. Kita ini yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan orang tua, bukan anak, bukan saudara, siapapun enggak.
Yang bisa menghalangi rencana Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu saudaraku, hati-hati dengan setan Melo ini. Dia bisa menghancurkan sesuatu yang besar, rencana Tuhan yang besar yang harusnya engkau menjadi seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena iblis menghancurkan kau lewat apa? Setan Melo, dirusak gambar dirimu, digrogoti sedikit-sedikit sehingga engkau tidak bangkit buat Tuhan. Iblis tahu titik kelemahan kita, saudaraku. Tuhan rindu kita menjadi tentara-tentara yang punya kedalaman sama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, alat Tuhan menguji kita, yaitu time, waktu. Coba kita lihat, ya sudah mau selesai di 1 Timotius 3. Kita buka di 1 Timotius pasal 3, ayat 1-7. Ayat 1-7, benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah, baca sampai bawah. Saya fokus ke ayat 6 ya. Sudah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudaraku, alat penguji yang kedua adalah time, waktu. Ada segala sesuatu dalam hidup kita ini nggak bisa instan dan butuh waktu. Ya, butuh waktu. Ketika saya terluka, jatuh dari motor ya, butuh waktu. Kamu kasih betadin, kasih apa saudaraku, itu nggak bisa langsung sembuh. Itu butuh waktu. Dan selama butuh waktu saudaraku, engkau akan merawatnya, engkau akan berhati-hati, engkau tidak akan kenakan dengan air, dengan kotoran ya, Anda akan jaga, mungkin 3 hari sudah sembuh, sudah nutup, sudah pulih. Waktu, oleh karena itu firman Tuhan juga bilang gini, kalau engkau mau mengangkat seseorang, untuk mengangkat seseorang, waktu, ujian waktu, uji orang itu terlebih dahulu. Kalau tidak, engkau mengangkat seseorang yang baru saja bertobat. Baru bertobat itu bagus. Tapi tidak semua orang yang baru bertobat langsung bisa diangkat, saudaraku. Kebanyakan orang baru bertobat itu seperti bayi rohani, saudaraku. Dia butuh waktu. Untuk apa? Memiliki kedalaman dengan Tuhan. Memiliki akar dengan Tuhan. Memiliki bobot. Kalau tidak, saudaraku, Anda langsung angkat orang itu, ya, firman Tuhan sudah jelas sekali. Karena dia akan menjadi sombong dan iblis akan menjerat dia, iblis akan menampi dia akan jatuh. Saya tidak berkata begini supaya Anda yang merasa baru bertobat tidak mau menerima tanggung jawab ya. Jangan, tetapi bertahap saudaraku, ya, bertahap. Pasti ada waktunya untuk diangkat Tuhan. Tapi jangan menolak ketika engkau dilatih diangkat Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu ujian waktu itu penting. Saya menjadi hamba Tuhan ya, menjadi full time sejak saya lulus 2005. Awal-awal saya jadi pekerja, memberikan hidup saya buat Tuhan. Saya tahu Tuhan bongkar hidup saya. Saya tahu saya masih banyak yang harus diproses sama Tuhan. Dan Tuhan tahu waktu saudara, untuk mengangkat saya, untuk mengangkat kita. Saya nggak bisa bayangkan, saya selalu berdoa sama Tuhan gini, Tuhan saya nggak mau nanti ketika engkau angkat saya ini nanti mempermalukan namamu, saya ini membuat kesalahan yang sehingga fatal, melukai gerejamu, melukai jemaatmu, saya nggak mau Tuhan. Lebih baik sekarang kau obrak-abrik hatiku, hidupku, jiwaku, aku mau sempurna, aku mau benar-benar menjadi berkat, saya nggak mau Tuhan. Itu mengerikan saudaraku. Orang yang belum pulih ya, kemudian diangkat sedemikian rupa, satu saat dia akan menghancurkan dasar-dasar yang ada, menghancurkan banyak bangunan. Kenapa? Dia terlalu cepat diangkat, iblis akan menggocoh dia. Waktu akan membuat akar-akarmu semakin kuat. Air matamu, penderitaanmu, perjalananmu dengan Tuhan
asam garamnya, manisnya, coklatnya gitu ya, asinnya, semuanya. Engkau sudah alami bersama dengan Kristus, pengalaman pribadimu bertumbuh dengan Kristus. Wow, itu beda dengan presentasi mahasiswa, semester 1 presentasi dengan doktor presentasi, atau master saudaraku ya, profesor ya, yang presentasi saudara itu beda, betul? Beda, yang semester 1 sok-sok tahu kan? Padahal yang nggak pernah tahu, nggak pernah belum kerja apa, tapi kan Anda dilatih ya, enggak apa-apa ya. Dilatih oleh dosen, presentasi. Anda presentasi sambil keringat dingin, kaki bergetaran ya. Seolah-olah Anda hebat. Tapi beda dengan orang yang betul-betul master saudaraku, yang sudah mengalami pengalaman, yang sudah dalam ilmunya. Oleh karena itu, ayo Anda sudah ikut Tuhan Yesus berapa lama? Sudah memiliki akar yang kuat enggak sama Tuhan? Atau masih sama seperti orang lahir baru, begitu mudah dicabut saudaraku? Atau Anda sudah jadi pohon yang kuat? Sudah tahu arah hidupmu, sudah tahu tujuanmu, sudah tahu panggilanmu, sehingga apa-apapun tidak bisa menggoncangkan Anda. Dan ketika Anda bicara, Anda akan dipercaya orang. Ketika Anda bicara tentang firman Tuhan, orang bisa diberkati, orang bisa merasakan Kristus. Kenapa? Anda bukan cuma ngomong tok, tapi Anda memang betul-betul punya akar, punya kedalaman, punya bobot. Saudaraku, waktu itu penting. Anda sekarang yang baru ikut Tuhan, baru sungguh-sungguh 1 tahun ya. Selamat datang, barusan saja saya barusan mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kejar saudaraku. Jangan menetapkan waktu, nanti 10 tahun lagi ya baru saya diangkat. Enggak, Tuhan bisa angkat kau 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, 3 bulan lagi. Semua tergantung proses yang di dalam ini saudaraku. Oleh karena itu bilang sama Tuhan lagi ini, Tuhan percepat prosesmu Tuhan. Buat akarku begitu kuat. Buat aku begitu berbobot di dalam Engkau. Amin. Kita lihat ayat yang terakhir, penguji yang ketiga, 2 Korintus 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat 18, kita baca sama-sama. Yang ketiga saudaraku, ketika kita banjir dengan pujian. Ketika kita banjir dengan yang namanya berkat, ketika kehidupan kita penuh keberhasilan, penuh berkat dan semua fine, baik-baik saja. Ternyata itu menjadi sebuah ujian juga buat kita. Karena bukan orang yang memuji dirinya, orang yang memuji-muji dirinya. Kenapa orang memuji dirinya? Lagi diberkati, lagi cantik gitu ya, lagi ganteng gitu ya. Wah, memuji diri, aku ganteng ya, aku cantik, aku pintar khotbah ya. Oh, kalau aku main flag itu luar biasa, semua rebah ya gitu ya. Memuji diri, baik, berhasil, pelayanannya oke ya. Ini ternyata penguji saudaraku, karena bukan orang yang memuji-muji dirinya, banyak dipuji-puji orang, itu yang tahan uji. Tapi hanya orang yang dipuji Tuhan, orang yang dinilai sama Tuhan, bukan penilaian dari manusia. Jadi mari kita meminta penilaian dari Tuhan saja, jangan minta rapot dari manusia, rapot palsu itu ya. Hanya Tuhan yang bisa menilai kita. Ada 3 alat penguji, yang pertama apa tadi? Penderitaan, waktu dan keberhasilan. Sudah paham? Kalau paham, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami Tuhan, Kau baik Tuhan. Apa yang sering kali Engkau ujikan dalam hidup kami? 9 buah roh. Apakah itu Tuhan? Seringkali kami gagal, kasih sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri Tuhan dan segala macamnya Tuhan. Juga tentang pemulihan, gambar diri, pikiran, perasaan, kehendak. Engkau selalu melihat semua itu Tuhan. Dan seringkali Tuhan Kau tahu kami sering gagal dalam area tertentu. Bapa, kami hari ini dengan rendah hati datang. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Di dalam keadaan kami baik, di dalam keadaan kami sukacita, di dalam keadaan air mata kami tahu Engkau tetap setia. Terima kasih. Jemaat Tuhan, apa yang sedang Kau alami, Tuhan tahu.
Kau sedang mengalami keadaan baik, musim yang baik, atau musim yang tidak terlalu baik. Tuhan tahu. Tapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita kembali belajar tekun, belajar setia. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu setia kepada kita. Mari bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Jangan biarkan hatimu menjadi dingin. Jangan biarkan hatimu menjadi suam. Jangan biarkan hatimu kehilangan api dari Tuhan. Jangan biarkan akar-akarmu menjadi berhenti bertumbuh. Tapi biarlah kita semakin kuat dan semakin dalam dengan Tuhan.